perangkap macan. Bila macan itu ya udah menyergap buruannya, nggak akan dilepaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Ajul, channelnya toko plastik Pasar Maja. Kalau yang ingin belanja perlengkapan plastik, silahkan datang aja ke toko plastik Pasar Maja ini, toko RJP, samping Indomar, pas di lampu merah Majasari. Saya akan memberikan tips tentang menangani pembeli ya. Yang pembeli yang udah masuk jangan sampai lepas. Itu namanya perangkap macan. Bila macan itu ya udah menyergap buruannya, nggak akan dilepaskan lagi. Seperti itu. Cuma maksudnya gini, misalnya ada pembeli kesini cuma membeli beberapa item, misalnya membeli kantong, kita harus menawarkan semua item-item yang ada di toko kita yang masih berkaitan. Kita harus menanyakan ke pembeli itu, emang buat apa bu? Misalnya seperti itu, buat riungan kah, buat di warung kah, atau buat keperluan apa misalnya. Kita tanya seperti itu. Setelah kita tahu, misalnya dia untuk di warung, kalau misalnya dia untuk di warung, terus kita tawarkan yang lain yang berhubungan untuk di warung itu, misalnya barang-barang yang lain. Misalnya dia beli kantongnya, kita tawarkan jenis lain, misalnya PE-nya buat nimbangin gula, terus karetnya juga, kertas nasinya. Jadi seperti itu. Itu namanya perangkap macan kalau saya bilang sih. Dari beberapa item yang kita tawarkan, biasanya ada aja yang nyantol di pembeli. Jadi si pembeli itu tadinya cuma niat beli satu item, jadi menambah 2 atau 3 item plastik. Silahkan dicoba sama teman-teman. Silahkan dicoba sama teman-teman. Dengan cara itu saya yakin sangat efektif ya, sangat efektif untuk menambah omset. Yang tadinya dia mau beli 1 jadi 2 atau jadi 3. Silahkan aja coba di toko Anda. Jangan males-males nawarin ke pelanggan baru atau pelanggan lama yang baru datang. Kadang kita aja kalau mau beli apa gitu ke warung, terus warung itu nawarin, jadi tadinya kita nggak mau beli, ingat oh keperluan ini emang nggak ada di rumah, kita jadi nambah belinya. Coba, sangat efektif. Kalau menurut saya sangat efektif, soalnya udah saya coba selama saya jualan ini seperti itu. Terus untuk di lapangan juga, di lapangan misalnya saya kanvas ya, kanvas, tapi saya dengan sistem order terlebih dahulu. Itu saya tawarin, walaupun dia katanya si tokonya itu udah itu aja cukup, tapi saya tetap masih menawarkan sambil ngobrol ya. Nawarinnya sambil ngobrol, nggak terlalu maksa gitu nawarinnya, biar dianya agak santai. Kalau kitanya nawarinya terlalu ini gitu ya, padahal dia udah bilang udah stop itu aja, tapi kita nawarinya terlalu ini, tapi kitanya nawarinya sambil santai, sambil mikir, kitanya sambil gerak-gerik gitu ya, melihat apa yang kosong kan. Kita juga kadang lupa kalau nggak ada catatannya. Lebih bagus lagi kita catat ya, kita catat per item. Misalnya buat warungan ini, buat jualan es ini yang nyambungnya, misalnya untuk yang jualan es
kayak es pop es kayak gitu ya. Misalnya berkaitannya dengan gelasnya, plastiknya, terus sedotannya gitu kan masih berkaitan ya. Topping-toppingnya misalnya kayak keju, kayak coklat batang kan, kayak gitu kita tulis. Kalau misalnya kita suka lupa gitu, kalau saya sih udah hafal ya, jadi kalau yang belinya buat es saya tawarinnya ini, jadi kan nyambung. Tapi sangat efektif, dicoba aja, silahkan dicoba. Kalau teman-teman udah belum pernah ngelakuin, silahkan dicoba. Kalau teman-teman yang udah, coba di komen gimana, coba respon si pembeli itu gimana, apakah dia marah apa gimana kan. Kadang ada yang seneng, ngerasa diingatkan ya. Dia kita tawarin, dia hanya lupa kali apa gimana, kita tawarin, oh iya katanya, jadi ngerasa diingatkan, dianya ngerasa dibantu. Kita nyawarinya juga jangan terlalu gimana gitu, nyecer, tapi secara santai, relax, sambil ajak ngobrol, sambil bercanda ya. Itu sangat efektif, boleh dicoba. Toh kebetulan misalnya yang cuma belinya itu doang, ya itu aja. Tapi kebanyakan sih kalau ibu-ibu yang belanja ke toko saya tawarin. Kalau dia bukan suruhan ya, kalau dia bukan suruhan kan ada si pembeli yang nyuruh dan ada si pembeli langsung. Kalau bukan suruhan dia biasanya ada nambahnya, ada nambah itemnya ada. Kalau suruhan ya namanya suruhan kan dia. Kalau suruh beli A ya A aja, mungkin beli A B C, gak jadi kayak gitu. Gimana menurut Anda? Menurut teman-teman semua ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya, di subscribe juga channel ini, gratis di subscribe itu. Terus diaktifin juga tombol loncengnya ya, di samping tombol subscribe itu ada tombol lonceng, silahkan diaktifkan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ajul ini ya. Kita saling berbagi aja, saling berbagi manfaat. Saya berbagi pengalaman dan Anda pun mensupport. Kalau saya itu harus selalu berbagi pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman semua yang banyak ini, yang sedang belajar atau sedang baru pertama kali menjalani usaha gitu. Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.